Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Seftinasari dengan NIM 23010200092. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video mengenai usability testing aplikasi augmented reality menggunakan metode SAS dan UX. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Technopreneurship. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu perkembangan teknologi digital khususnya augmented reality atau AR telah memberikan inovasi baru dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemasaran, dan hiburan. Aplikasi AR mampu menggabungkan dunia nyata dengan objek virtual sehingga memberikan pengalaman yang lebih interaktif bagi pengguna. Namun, keberhasilan suatu aplikasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh tingkat kemudahan pengguna dalam mengoperasikannya. Nah, banyak aplikasi yang memiliki fitur menarik seperti menarik tetapi sulit digunakan sehingga menurunkan kepuasan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengujian untuk mengetahui sejauh mana aplikasi tersebut mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang baik digunakan adalah dengan usability testing yang berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna terhadap suatu sistem atau aplikasi. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengukur kemudahan pengguna aplikasi AR, yang kedua mengetahui pengalaman pengguna, yang ketiga mengidentifikasi kekurangan pada aplikasi, dan yang keempat memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, kita masuk ke materinya yaitu pengertian dari usability testing. Apa sih usability testing itu? Jadi, usability testing adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu sistem, produk, atau aplikasi dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Nah, pengujian ini dilakukan dengan melibatkan pengguna secara langsung untuk mencoba sistem yang telah dibuat, kemudian mengamati bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem tersebut. Nah, tujuan utama dari usability testing ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi pengguna, menilai tingkat kemudahan pengguna, serta mengukur kepuasan pengguna terhadap sistem. Nah, aspek yang biasanya diukur dalam usability testing itu meliputi efektivitas dalam menyelesaikan tugas, efisiensi waktu yang dibutuhkan, serta tingkat kepuasan pengguna selama menggunakan aplikasi. Nah, dengan demikian, hasil dari usability testing ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu System Usability Scale atau SAS dan User Experience Questionnaire atau UX. Nah, hasil dari kedua metode tersebut akan dianalisis untuk mengetahui kualitas aplikasi dari sisi usability dan pengalaman pengguna, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat. Oke, yang pertama itu ada System Usability Scale. Nah, SUS ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat usability suatu sistem melalui 10 pertanyaan dengan skala penilaian tertentu, yang kemudian menghasilkan skor untuk menentukan apakah sistem tersebut mudah digunakan atau tidak. Lalu yang kedua ada User Experience Questionnaire. Nah, ini digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna secara lebih luas, mencakup aspek daya tarik, kejelasan, efisiensi, keandalan, stimulasi, dan kebaruan. Nah, pengumpulan data dilakukan dengan meminta responden mencoba aplikasi AR yang telah dibuat, kemudian mengisi kuesioner SUS dan UX melalui Google Form. Nah, kriteria respondennya itu yang pertama, responden berjumlah minimal 5 orang, kemudian belum pernah menggunakan aplikasi AR sejenis, tidak dalam kondisi tertekan atau sibuk, lalu mampu mengoperasikan smartphone, dan
rentang usianya itu produktif, misalnya 17-30 tahun, lalu bersedia mengikuti seluruh proses pengujian. Nah, desain eksperimennya itu, yang pertama ini responden akan diberikan aplikasi AR, lalu responden mencoba fitur aplikasi, kemudian melakukan pengamatan selama menggunakan, lalu responden mengisi kuesioner SUS dan UX. Nah, skenario pengujiannya, responden diminta untuk membuka aplikasi, lalu melakukan scan objek, lalu melihat tampilan AR, lalu mengakses informasi yang tersedia. Nah, pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner SUS dan UX. Setelah responden mencoba aplikasi AR, mereka akan diminta untuk mengisi kedua kuesioner tersebut guna menilai tingkat kemudahan pengguna serta pengalaman pengguna. Nah, kuesioner SUS ini digunakan untuk mengukur aspek usability, sedangkan UX digunakan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna secara lebih menyeluruh. Seluruh proses pengisian kuesioner dilakukan secara online melalui Google Form, sehingga memudahkan responden dalam memberikan jawaban dan mempermudah proses pengolahan data oleh peneliti. Baiklah, ini hasil dari metode SAS, di mana berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode SAS ini terdapat 5 responden diperoleh skor rata-ratanya itu sebesar 68,5. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa aplikasi augmented reality yang diuji berada pada kategori cukup baik dalam aspek usability. Meskipun demikian, hasil ini masih berada di batas standar, sehingga diperlukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan penggunaan bagi pengguna. Kemudian ini hasil dari metode UX. Berdasarkan hasil perhitungan UX dari 5 responden, seluruh aspek memperoleh nilai di atas 0,8, yang menunjukkan bahwa aplikasi memiliki pengalaman pengguna yang baik atau positif. Nah, aspek stimulation menjadi yang tertinggi, menunjukkan bahwa aplikasi mampu memberikan pengalaman yang menarik dan menyenangkan. Namun, aspek novelty masih perlu ditingkatkan agar aplikasi lebih inovatif. Nah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu berdasarkan hasil usability testing menggunakan metode SUS dan UX, aplikasi AR yang dikembangkan memiliki tingkat usability yang cukup baik dan dapat diterima dengan skor SUS sebesar 68,5. Selain itu, seluruh aspek pada UX menunjukkan nilai positif, yang berarti aplikasi mampu memberikan pengalaman yang menarik, mudah digunakan, dan efisien. Meskipun demikian, masih diperlukan beberapa perbaikan, terutama pada aspek inovasi dan konsistensi sistem, agar kualitas aplikasi dapat lebih optimal. Baiklah, sekian aja video presentasi pada video kali ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.